Selamat datang di Informasi Bijaks, Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya, Rachel. Ada yang menarik di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober kemarin, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang beberapa tokoh terkait pembentukan Menteri Kabinet dan Kepala Badan. Namun, ada yang hadir lebih awal sebelum sejumlah tokoh berdatangan dalam undangan tertutup yang dijadwalkan pukul 14 WIB. Terlihat mantan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga calon Gubernur Jakarta 2024 yang diusung PDI Perjuangan. Pramono mengenakan batik coklat dan tiba di kediaman Prabowo Subianto sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia berada di dalam rumah selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya keluar dari rumah. Terlihat Pramono menghindari awak media yang berada di sekitar rumah Prabowo siang itu. Pramono hadir sendiri tanpa ditemani wakilnya di Pilgub Jakarta, Rano Karno. Belum diketahui apakah Pram hadir karena diundang untuk menghadap, ataukah Pramono hanya membawa pesan dari Ketua Umum untuk disampaikan sebelum para Menteri Kabinet yang akan dipimpin Prabowo terbentuk. Hingga saat ini belum ada keterangan apapun yang diberikan Pramono maupun Gerindra terkait kehadiran politikus PDIP itu. Diketahui Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024. Apapun yang membuat kehadiran Pramono Anung kemarin di Kertanegara 4 adalah bukti bahwa politik kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Rusia tidak melulu soal perang dan militer. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia dan Pusat Penelitian Strategis atau CSR telah mengidentifikasikan negara-negara sasaran untuk pengembangan pariwisata pada 2025, termasuk Turki, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Direktur CSR Yulia Maksutova menyebut bahwa negara-negara yang aktif saat ini seperti Teluk Persia, Cina, India, dan Iran juga termasuk dalam daftar sasaran. Dalam keterangannya di Forum Air Travel Sochi 2024 pada Selasa 15 Oktober kemarin, Pelaksana Tugas Direktur Departemen Pariwisata Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, Georgi Grusa, memproyeksikan 99 juta perjalanan wisatawan di Rusia pada akhir 2024. Ia mencatat bahwa industri pariwisata di Rusia memiliki potensi pertumbuhan signifikan dengan harapan pangsa industri pariwisata dalam PDB tumbuh hingga 5% pada 2030. Grusa juga menyoroti peningkatan arus wisatawan dari Iran yang melonjak 28% hingga paruh pertama 2024. Kejar-kejaran waktu, Presiden Joko Widodo menandatangani daftar nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan oleh Panitia Seleksi. Capim KPK sudah saya tandatangani kemarin sore, kata Jokowi di Aceh pada Selasa 15 Oktober. Namun Jokowi belum mengungkapkan kapan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPR Republik Indonesia. Ia hanya menegaskan sudah menandatangani laporan tersebut karena dibatasi waktu. Panitia Seleksi KPK menyerahkan 10 nama calon pimpinan dan 10 nama calon Dewan Pengawas KPK kepada DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Calon pimpinan KPK yang lolos terdiri dari 10 nama: Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto, Fitro Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnata Brata, Pongki Indarti, dan Setio Budianto. Sementara itu, 10 calon Dewan Pengawas yang lolos adalah Beni Joshua Momoto, Jiska Mirawati, Eli Faryani, Gus Rizal, Hamdi Hasyarbaini, Heru Krisna Reza, Iskandar MZ, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Sampai bertemu di Informasi Bijaks berikutnya.